Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi yang mulia ini kita semuanya masih diberikan kekuatan zahir dan batin, fisiknya dalam keadaan sehat, batinnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan bersama-sama untuk mendatangi tempat sujudnya Allah Subhanahu wa taala atau masjidnya Allah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan yang mulia ini semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita beraktivitas yang lain, ini Yaumul Utlah, hari libur, puasa juga, daripada tidur atau wes juga nggak bisa ngopi ya kan, olahraga juga nanti capek. Nah, kesempatan pagi hari ini kita duduk di majelis taklim, kalau bisa jangan pulang ya sampai selesai, ngantuklah di sini ya. Jadi ngantuklah tidur nggak apa-apa, yang penting jangan lewatkan kesempatan duduk di majelis ilmu, karena fa'innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di atas orang-orang yang duduk di majelis ilmu, ridhon bima yaf'aluna, karena ridho terhadap apa yang telah mereka semua lakukan. Pahalanya sangat besar, terlebih ada di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini, kata Rasulullah SAW, kullu hasanatin, setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu bi asyrati amsalihha ila sab'ati mi'ati dzikrin, akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kalau di luar Ramadan itu, kalau di dalam Ramadan itu lebih daripada itu. Mengapa demikian? Karena ini bulan yang mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan Ramadan adalah syahru ummati, bulan umatku. Nah, kita yang percaya ini sebisa mungkin harus kita tingkatkan kepercayaan kita sampai dengan yakin, supaya kita betul-betul mantap untuk berusaha bergerak mencari bekal akhirat. Bicara masalah Ramadan, tentu saja kita sudah banyak mendengarkan tentang fadilah, keutamaan. Pagi hari ini ya mungkin nanti akan saya tambahkan kalau masih ada waktu, tapi saya kepingin cerita. Saya kepingin cerita yaitu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah peristiwa Perang Badar. Jadi Perang Badar itu satunya memang perang yang terkenal. Bahkan hampir umat Islam tahu atau mendengar yang namanya Perang Badar. Yang kedua terjadi di bulan Ramadan. Karena tidak membawa kitab Sirah Nabawiyah, tapi insya Allah saya hafal. Insya Allah Perang Badar ini saya dari awal sampai selesai itu insya Allah hafal. Insya Allah. Dan kalau saya bahas semuanya mungkin bisa 3, 4, atau 5 episode. Saya pagi hari ini akan menceritakan tentang persiapan Perang Badar. Jadi sebelum itu sebagai muqaddimah bahwa Perang Badar ini terjadi di bulan kedua Hijriah. Tepatnya tanggal 17 Ramadan.
Ini harus kita ingat. Ini perang besar pertama kali yang dialami oleh kaum muslimin, dan ini menjadi bukti kebenaran Islam, menjadi bukti kalau Nabi itu betul-betul Rasulullah atau utusan Allah. Perang ini diabadikan di dalam Al-Quran, wa ma romaita id romaita walakinna romma. Jadi bukan, kalau ketika kamu memukul, bukan kamu yang memukul, tapi sesungguhnya aku yang memukul lewat tangan malaikat. Perang ini masyhur karena tidak masuk akal. 300 orang melawan 1000 orang. 300 orang senjatanya enggak komplit, tapi bisa menang. Luar biasa itu. Sehingga itu betul-betul membuat grogi kaum musyrikin. Jadi Kanjeng Nabi itu dulu pertama kali diutus sebagai Rasul itu dimulai dari turunnya wahyu surat Al-Alaq. Setelah itu Kanjeng Nabi, ringkas-ringkas saja nih ya, diperintah sama Allah untuk menyampaikan dakwahnya sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Kemudian Rasulullah SAW di Mekah itu dakwahnya sulit diterima selama 13 tahun. Ya, 13 tahun itu sedikit yang beriman. Kanjeng Nabi mendapat intimidasi, mendapatkan penyiksaan, perlawanan yang sangat kuat. Untung dibantu pamannya siapa, Abu Thalib, meskipun tidak beriman. Dan dibantu istrinya Sayyidah Khadijah. Diusir, disiksa, diboikot sampai hijrah ke Habasah aja 2 kali itu orang-orang yang beriman. Habasah itu kalau sekarang Ethiopia itu harus nyebrang itu 2 kali. Terus setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatnya Abu Thalib, 2 orang ya yang backup Kanjeng Nabi. Dalam Nabi itu meninggal, kemudian Kanjeng Nabi ke Thaif juga disiksa nggak karu-karuan. Setelah itu Kanjeng Nabi akhirnya diperintah ringkesnya, pokoknya orang-orang yang beriman sekitar 200-an itu hijrah ke Madinah. Pergi ke Madinah, sebab Madinah itu salah satu kota yang mau menerima kaum muslimin. Karena di Madinah sudah banyak orang yang beriman melalui perjanjian Aqabah 1 dan 2. Ini panjang yang saya ceritakan. Sehingga orang yang beriman kepada Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Di sana yang menerima orang hijrah disebut kaum Ansor, yang nolongi orang hijrah ditampung. Dan ketika hijrah yang nggak bawa apa-apa, ya, jadi untanya ya ditinggal, kambingnya ya ditinggal, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, ada yang meninggal suami, ada yang meninggal istri, ada yang meninggal anak, karena diusir itu. Itu semua mereka lakukan demi untuk bela-belain iman. Ya bukan bela Nabi, bela keimanan. Yakin mereka sudah. Ya, kita belum tentu sanggup melakukan hal itu. Harus ninggal bojo, ninggal anak, ninggal bondo demi membela keimanan. Itu belum tingkat saya. Ya, bukan tingkat kita semuanya. Makanya kata ulama, sahabat itu mesti wali. Makanya sebesar-besar ulama nggak mungkin bisa menandingi derajatnya para sahabat. Nah hijrah, akhirnya mereka hijrah diterima, dan terakhir Kanjeng Nabi hijrah. Ya, Kanjeng Nabi, kaum muslim udah hijrah semua, baru Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi sama sahabat sejatinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu. Sebelum dikepung rumahnya, kemudian beliau lari ke Jabal Ghur itu, ngumpet 3 hari itu, sampai ngumpet-ngumpet itu. Dan akhirnya untuk pergi ke Madinah sudah dikepung semua jalan. Kanjeng Nabi nyewa driver lah, penunjuk jalan kaum musyrikin itu. Jadi nyewa jasanya Abdullah bin Uraikid, itu bukan orang Islam, ya, penyembah berhala itu.
Makanya boleh kita namanya kerjasama sama orang non Islam juga boleh dalam urusan dunia, masalah akidah harus dipisahkan. Jadi lewat pesisir itu mesti Madinah kan ada di sebelah utara Mekah itu. Nah itu Kanjeng Nabi itu begitu dikepung larinya malah ngidul itu. Idul kemudian lewat pesisir itu. Yang tahu jalan itu Abdullah bin Uraikid, sehingga sampailah Kanjeng Nabi hijrah itu dimulai sejak bulan Mulut atau bulan Rabiul Awal. Nah setelah hijrah Kanjeng Nabi Rabiul Awal ketemu Rabiul Awal 1 tahun itu nggak ada boleh bilang peristiwa yang dahsyat, itu aman-aman saja. Meskipun ya banyak cerita-ceritanya ini. Kemudian tepatnya bulan Jumadil Awal itu Kanjeng Nabi memulai untuk keluar dari Madinah bersama sahabatnya, yaitu kepingin ngadang orang Quraisy. Jadi sejarahnya perang Badar itu bukan perang ujuk-ujuk kepingin perang nyarang orang musyrik, enggak. Jadi orang Arab itu, orang Quraisy itu suku terbesar di Arab itu. Nanti masih ada Bani itu. Suku terbesar orang Arab itu namanya suku Quraisy itu punya kebiasaan yaitu dagang. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Jadi ini jar majrur li'ilai. Ya, kebiasaan bagi orang Quraisy itu setiap tahun mereka melakukan perdagangan, bawa dagangannya. Kalau sita mongso rendeng itu larinya ke Yaman. Tapi kalau musim panas, musim kemarau, lari dagangan itu dibawa dagangannya ke Syam. Syam itu Syria. Nah setelah itu perdagangan ini dimulai sejak kakeknya Kanjeng Nabi yang bernama Hasim bin Abu Syama. Sama kan dalam hafal Sirah Nabawiyah itu. Hasim bin Abdi Manaf itu semenjak hari itu temurun itu. Nah punya kebiasaan dagang itu, kalau arah ke Syam itu kebetulan jalurnya itu melewati sekitar Madinah itu. Nah ini repot ini, Kanjeng Nabi saat itu di tahun kedua Hijriah itu sudah menguasai Madinah itu. Sementara musuhnya orang kafir Quraisy itu kalau membawa dagangan juga lewat sana. Ini kan rawan sebenarnya itu. Jadi motifnya Kanjeng Nabi sebenarnya perang Badar itu motifnya Kanjeng Nabi ya pengen ngerampas dagangannya orang Quraisy itu. Ya, motifnya itu. Terus cara hukum Islam gimana ngerampas itu? Maka jawabannya kita tidak bicara masalah hukum, karena dilegalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu ketika hijrah ke Madinah itu betul-betul nggak bawa apa-apa itu, yang bawa badan roh itu. Semuanya ditahan, dikuasai orang Quraisy, harta mereka itu. Bahkan rumahnya Kanjeng Nabi saja dijual sama sepupunya Misan. Itu Misan tahu sepupu itu, anak tuan Enom itu. Ya. Dijual itu sama saudaranya Ali bin Abi Thalib itu. Rumahnya Kanjeng Nabi namanya Akil itu. Makanya wajar kalau Kanjeng Nabi ketika di Madinah itu kepengen ngambil lagi harta yang dikuasai oleh orang Quraisy itu. Satu-satunya jalan kalau mereka melakukan perdagangan, maka kita cegat di sini, kita ambil dagangannya. Bukan pengen bunuh orangnya itu, pengen ngambil hartanya itu. Itu kalau sama mau tahu itu perang Badar kayak gitu pertama-tamanya itu, motifnya itu. Nah karena rawan sebenarnya jalur situ, maka benar ketika orang Quraisy, ya ini namanya Amr al-Hadrami, itu membawa dagangan, ketemu orang Islam di wilayah Madinah, dipanah itu Amr al-Hadrami itu, mati akhirnya. Dan 2 orang ditawan itu. Ya.
Saya hafal kalau cerita ini karena saya membaca Sirah Nabawiyah sama santri-santri ya sampai hampir hafal itu. Kalau saya ceritakan nggak selesai pokoknya. Sampai sore nanti sampai siang paling enggak itu. Nah setelah itu Amr al-Hadrami mati dipanah, yang lain ditawan. Ini menjadi kewaspadaan orang Quraisy. Akhirnya pas bulan Jumadil Ula itu benar ada rombongan dagang dari Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Siapa? Abu Sufyan sama orang Zuhroh namanya Mahromah bin Naufal. Jadi Mahromah bin Naufal dari Zuhroh, Abu Sufyan dari Quraisy. 40 orang laki-laki membawa dagangan ke Quraisy. Dagangannya banyak itu. Ya, dagangannya banyak. Untanya aja yang dibawa 1000. Duitnya yang berupa dinar itu 50.000 dinar. 50.000 dinar itu berapa? Banyak. Ya, banyak pokoknya 50 dinar itu. Sebab dinar itu, satu dinar itu ada yang mengatakan 3,75 gram. Ada yang mengatakan 4,25 gram kalau di fikih itu loh. Itu emas, kalau dinar, kalau dirham kan perak itu. Itu 50.000 dinar itu, kalau seandainya satu dinar itu misalkan 4 gram, berarti 50.000 kali 4 berapa itu? 200.000 gram, atau berarti 2 kintal itu emasnya itu. 2 kintal itu. Kali emas itu 1.000.000, misalkan sekarang yang 24 karat emas Arab itu emas bagus itu. Kalau kali 1 juta berarti 1.000 kali 200.000, berarti 1 mil 200 miliar. Banyak enggak? 200 miliar. Bayangin itu dagangan yang dibawa Abu Sufyan sama Mahromah bin Naufal itu segitu itu baru dinarnya, bukan belum dirham, belum ontanya itu. Ontanya kalau misalkan kok satu itu 20 juta, ya, kali 1.000 sudah 20 miliar. Itu baru dagangan yang ketok, belum yang lain-lain. Makanya jangan dibayangkan nisbat sekarang kota Mekah itu gede, kecil Mekah itu. Diambil bandanya segitu kalang kabut itu. Makanya benar ketika bulan Jumadil Ula, rombongan dagang dari Quraisy itu lewat sekitar Madinah kayak itu diadang sama Kanjeng Nabi. Nih wayahnya orang Quraisy dagang, ayo kita keluar. Niatnya nggak mau perang, niatnya ngambil harta itu. Ini nggak ada minumnya ya. Akhirnya benar itu Kanjeng Nabi ngajak sahabatnya itu jumlahnya 152 orang. Ya, 152 orang lari berjalan, cuma membawa unta berapa, 3 itu, yang lain jalan kaki itu. Ya, karena nggak niat perang, niatnya mengambil alam. 40 orang kita 150 ya, 1 lawan 3 ya empuk. Nah, empuk itu ya empuk, nggak terlalu banyak durinya gitu ya. Bener, Kanjeng Nabi bersama sahabatnya jalan menuju persimpangan yang arah ke Sam. Tiba-tiba rombongan dagangnya Abu Sufyan kelewat. Jadi kecelik gitu, kelewat. Pas Kanjeng Nabi bersama sahabatnya sampai situ, Abu Sufyan sudah jauh, nggak bisa ditututi, nggak bisa dikejar. Nah ini dalam Sirah Nabawiyah. Kalau dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin itu disebut dengan perang Al-Bushairah. Al-Bushairah itu perang yang terjadi di bulan Jumadil Ula. Akhirnya Kanjeng Nabi balik lagi ke Madinah. Nah nunggu itu Jumadil awal, akhir, Rejab, Poso, Ramadan.
Itu kira-kira 3 bulan itu sudah diincer. Ini perkiraan nanti Abu Sufyan pulang dari Syam. Kita adang lagi itu. Kita adang lagi, benar Kanjeng Nabi, yo ngajak sahabatnya, yo nggak bawa senjata banyak-banyak. Semua sahabatnya jumlahnya ada 313 atau 14 atau 15. 313 orangan itu. Untanya yang dibawa 70 buat kendaraan. Orang 300 itu. Buat kendaraan itu ya, buat transportasi. Kudanya cuma membawa 2 itu. Ya, kudanya cuma membawa 2 ditumpai sama ya Martad dan Mikdad itu. Mikdad sama Martad naik kuda. Senjatanya yang dibawa, pedangnya nggak banyak, cuma 8. Ya, perang Badar tuh kayak gitu tuh nanti 300 orang cuma membawa senjata 8 pedang itu. Yang lain nggak tahu bawa pelintangan apa nggak tahu pokoknya. Pokoknya di sirah Nabawiyah ya tercatat ya cuma itu, pedangnya 8, kudanya 2, Magdad dan Martad yang naikin, kemudian untanya 3. Untanya 3 itu aplusan. Ya. Jadi satu unta 3 orang gantian, Kanjeng Nabi Muhammad sama Sayyidina Ali sama Zaid bin Harisah satu unta. Nanti ada sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf satu unta. Hamzah, Abu Kabsah, An-Nasah atau Zaid itu satu unta, ganti-gantian itu. Ya, ganti-gantian. Dari Kanjeng Nabi wonten hadis diterangkan, Kanjeng Nabi udah jenengan di atas saja, kok di atas saja di atas. Ya, biar kami yang dibawa. Kata Kanjeng Nabi, kita ini sama-sama. Tuh, jadi karakter pemimpin kayak gitu itu. Jadi tidak membeda-bedakan status sosial, maupun belum Nabi, ya nggak mau. Kamu sama saya sama-sama butuh ganjaran sama. Kalau jalan bareng-bareng ya jalan. Belum tentu kalau jalan bareng sampai lebih kuat daripada saya. Saya juga ikut jalan, wayahnya jalan. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Maka 313 orang itu baru lari ke arah akses yang ke belum Badar itu belum itu. Sebenarnya di kitabnya ada petanya itu, ada Sam itu. Nah itu tanggal 8 Ramadan. Itu tanggal 8 Ramadan. Nah karena keadaan seperti itu ya yang berada, maka kejadian ini diwaspadai sama Abu Sufyan. Waktu kita berangkat sudah diadang sama rombongannya Muhammad. Pulangnya juga pasti diadang kita itu. Maka Abu Sufyan itu orang pintar itu. Ya, walaupun nanti akhirnya ketika setelah Fathu Makkah ya masuk Islam dia. Nah itu orang kalau dagang ya pintar, dia orang disegeni pokoknya. Dia taktiknya juga, ahli siasat juga. Abu Sufyan itu. Kita pasti pulangnya juga diadang ini. Dan betul beliau nyari informasi, ya Abu Sufyan informasi ternyata betul sedang dalam pengawasan Kanjeng Nabi Muhammad seashabnya itu. Akhirnya setelah paham lagi diadang, maka dia nyewa orang untuk menyampaikan informasi ke Quraisy, ke Mekah. Ya bilangin sama orang Quraisy bahwasanya harta-harta kalian yang sedang dititipkan ke saya ini sedang diancam atau diadang sama Muhammad dan sahabatnya. Maka Abu Sufyan nyuruh namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Ya, Dhamdham bin Amr al-Ghifari itu kemudian disuruh untuk menyampaikan informasi bahwa kami Abu Sufyan dan sahabatnya 40 orang yang bawa dagangan dalam bahaya karena sedang diadang Muhammad dan sahabatnya. Maka betul Abdul Dhamdham kemudian datang ke Quraisy, ke Mekah itu. 3 hari sebelum Dhamdham sampai ke Mekah,
Maka di Mekah itu ada peristiwa, yaitu ada peristiwa orang Mekah itu ada yang ngimpi itu, yaitu tidak lain adalah Atikah bin Abdul Muthalib. Atikah itu ya masih bibinya Kanjeng Nabi. Ya, dari Atikah, Abu Thalib, Hamzah, termasuk di situ Abbas itu masih kakak beradik itu. Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi itu masih kakak beradik itu. Nah ini Atikah, bibinya Kanjeng Nabi itu ngimpi. Nah setelah ngimpi, kemudian bingung mau cerita-cerita sama siapa, tapi mimpi ini serem gitu kan. Akhirnya nggak betah didiemin itu mimpi. Akhirnya dia cerita sama saudaranya yang namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas, saya ini pengen cerita, tapi kamu jangan bilang-bilang. Emang punya cerita apa, ngimpi apa, Atika? Saya itu ngimpi. Ada orang laki-laki naik unta, dia berhenti di tanah Abtoh. Tanah Abtoh itu wilayah Mekah. Nah setelah itu berok itu teriak-teriak. Teriak-teriak Allah, ingatlah sekalian. Ya alu Gudar, hai keluarga Gudar. Ya. Pokoknya pergilah kamu ke tempat matinya kamu 3 hari lagi. Ala ingfiru ya alu Gudar, ilama sori'ikum fis salah. Teriak-teriak itu orang itu. Ala ingfiru ya alu Gudar, ila masori ikum fisalat, pergilah kalian semuanya orang-orang Quraisy ke tempat matinya kalian 3 hari lagi. Nah terus dalam mimpi itu ceritanya begini Bas. Setelah dia teriak-teriak kayak gitu, dirubung orang banyak itu orang Quraisy pada ngerubung laki-laki itu di tanah Abtoh. Akhirnya dia lari, dirubung itu lari ke dekat pintu masjid, kemudian masuk ke Ka'bah, area Ka'bah itu. Dan akhirnya untanya bisa naik ke atas Ka'bah dan teriak-teriak kayak tadi itu. Ala ingfiru ya alu Ghodar. Ya. Wahai ahlu Ghodar, keluarga Ghodar, orang Quraisy, ingfiru ila masori ikum fitalat. Pergilah kalian ke tempat matinya kalian 3 hari lagi. Nah setelah itu masih ditututin orang banyak itu Bas. Ini ceritanya Atikah sama Abbas. Masih ditututin orang banyak itu, dirubung itu. Akhirnya lari unta itu sama laki-laki tersebut ke Jabal Abu Kubes. Jabal Abu Kubes. Ya. Boleh baca Abu, boleh baca Abi, karena itu kan idhofah kan. Kalau Jabal ya idhofah udah Abu Kubes itu. Naik ke pucuk gunung Abu Kubes, kemudian teriak-teriak lagi kayak tadi. Ala ingfiru ya alu Ghodar, ingfiru ila masori'ikum fitalat. Setelah itu laki-laki itu ngambil batu dari atas gunung. Ceritanya itu Bas, dalam mimpi saya nih kata Atikah. Batu itu digelundungkan ke bawah, akhirnya batu itu pecah. Dan setelah pecah, cipratannya itu masuk ke semua rumahnya orang Quraisy. Udah mimpinya cuma gitu doang, tapi kamu jangan cerita-cerita. Kata Abbas, ini ngimpi beneran nih Atikah, ini jangan main-main. Udah kamu gak usah cerita-cerita lagi sama siapa. Ya, gak usah cerita lagi sama siapa-siapa, cukup cerita sama saya. Tapi jenengannya orang ya kan. Jadi udah cerita lama, cerita kuno, jangan cerita-cerita itu biasa itu. Ya. Akhirnya Abbas setelah diceritanya Atikah keluar, dialah ketemu sahabatnya. Walid bin Utbah bin Robi'ah, itu temennya itu. Ya, Abbas ketemu Walid
bin Utbah bin Rabi'ah itu betul-betul temannya, teman akrabnya. Ya namanya teman akrab, akhirnya ya lid walid. Jangan cerita-cerita ya. Nah, biasa ini. Karena ada kaidahnya mengatakan jika ada orang baik kepadamu, maka ketahuilah bahwa dia pun punya kebaikan yang diberikan orang selain orang yang baik selain kamu. Jadi kalau kita diperlakukan orang baik, dia juga memperlakukan kebaikan kepada orang lain, itu sudah kaidah yang nggak bisa ditawar itu. Kalau kamu punya cerita, punya rahasia, diceritakan kepada orang yang dia juga pasti akan cerita lagi kepada orang yang dipercaya kan gitu. Akhirnya Utbah cerita sama Rabi'ah. Ya, Walid cerita sama Utbah bin Rabi'ah sama bapaknya itu. Ya, Abbas dapat ya Abbas cerita sama Walid, Walid cerita sama bapaknya. Akhirnya berita itu nyebar ke telinga orang-orang Quraisy sampai dengan telinganya Abu Jahal. Abu Jahal itu ya Fir'aunnya zamannya Nabi Muhammad ya Abu Jahal itu. Udah mati aja, udah mati itu, udah mau mati, udah kepenggal tinggal clear-clear masih sombong itu. Abu Jahal matinya di Badar itu. Nah akhirnya sampai telinganya itu geger lah. Wah ini bener-bener nggak bener ini. Keluarganya Abu Thalib ini, Abdul Muthalib ini nggak bener. Benar ceritanya setelah berita itu sampai ke telinga Abu Jahal, kemudian suatu hari Abbas itu mau melaksanakan sholat. Jadi jangan dikira Ka'bah itu khusus buat orang Islam. Dulu itu ya Ka'bah itu dikunjungi orang sedunia dengan agama masing-masing itu. Isinya ya berhala segala itu. Tawaf juga sudah ada dari dulu. Abbas mau tawaf itu. Tawaf, kemudian ketemu rombongannya Abu Jahal yang sedang pada ngerumpi itu. Langsung ditegur sama Abu Jahal, Bas. Nanti kalau udah selesai ke sini ya Bas ya. Ada yang penting, siap. Nah, setelah selesai tawaf, maka betul-betul nemuin Abu Jahal. Bas, kapan keluargamu itu ada nabi perempuan itu kapan? Kemarin baru rame-rame yang laki-laki sudah jadi ngaku-ngaku jadi nabi, rupanya Muhammad. Sekarang rupanya yang perempuan nggak mau terima, pengen jadi nabi juga. Dilecek kayak gitu Abbas itu. Tadi yang laki-laki udah ngaku jadi nabi, ya sekarang yang perempuan ini Atika ngaku-ngaku jadi nabi, katanya apa tuh kata Abbas, apa? Alah apa-apa. Mimpi kan kamu yang cerita diceritain Atika kan? Sekarang gini aja Bas, kalau memang 3 hari yang akan datang nggak ada apa-apa, ya kan? Saya akan tulis, akan bikin banner yang gede, tak taruh di Ka'bah bahwa keluarga Abdul Muthalib adalah keluarga paling berbohong, paling berdusta sedunia atau semekah ini. Enggak kok, kata Abbas kan ngeles kayak gitu kan. Enggak apa-apa kok. Dan Abbas pulang itu. Pulang sampai rumah itu di Paidu kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau di Paidu bahasa Indonesia. Ya, di Paidu sama Atika, Bas, kamu itulah, saya suruh diem-diem malah cerita-cerita sama orang, sekarang berita jadi nyebar kayak gitu. Nah, kemarin orang laki-lakinya dihina sama Abu Jahal, sekarang perempuannya juga ikut-ikut diomongin sama Abu Jahal. Gara-gara kamu itu, kamu nggak ada reaksi apa-apa, tanggung jawab melin apa sama saudaranya Atika. Ya udah, tenang aja tuh Abu Jahal, ntar saya samperin lagi itu maunya apa sih orang itu, kesel tuh ya Abbas itu. Benar, pas hari ketiga itu Abbas lagi mau tawaf lagi, melihat Abu Jahal tiba-tiba itu lari ke arah pintu masjid, ya Masjidil Haram, lari itu. Nah Abbas kan kepedean, dia takut sama saya itu. Takut berarti baru melihat saya dikit itu udah lari. Padahal bukan itu. Ternyata
kalau Abu Jahal itu mendengar suara yang belum didengarkan sama Abbas, yaitu enggak lain suaranya siapa tadi yang diutus Abu Sufyan? Domdom bin Amr al-Ghifari. Domdom itu ya ma'syara Quraisyin allati ma'an walukum wa Abu Sufyan. Wahai orang Quraisy semua, ya, waspadalah kalian semua, sekarang harta kalian semuanya lagi di dalam ancaman. Ya, sekarang Abu Sufyan lagi diancam sama Muhammad itu. Nah kayak gitu tuh Abbas, ya, akhirnya mendengar juga kata-kata itu. Nah akhirnya sakyek ya seekor koyo ya. Pokoknya semuanya orang Quraisy akhirnya mendengarkan suara Domdom dan akhirnya mereka kompak mau membela, mau datang ke Badar, ya nemuin atau melindungi, ya melindungi amankan Abu Sufyan dan dagangannya. Itu. Nah itu akhirnya orang terkumpul sekitar orang hampir 1.900-an lebih. Ya semua penggede-penggede orang Quraisy itu semua kemput ya berkumpul pengen datang untuk membela dan mengamankan harta mereka yang dibawa Abu Sufyan. Nah, termasuk di situ adalah ada yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu nggak bisa datang orang ke Badar itu. Karena dia sudah tua dan sudah wakil kepada Al-As bin Hisam bin Mughirah. Karena Al-As bin Hisam itu punya utang 4.000 dirham bukan dinar sama Abu Lahab, sehingga As kamu pergi perang sana, ikut teman-temannya itu, saya nggak mau ikut, yang penting utang kamu sudah saya bebaskan, ya utang kamu sudah saya bebaskan, tapi kamu pergi ke perang, ya pergi ke Badar untuk menjadi wakil saya. Siapa itu dia? Al-As bin Hisam bin Mughirah. Kemudian ada lagi Umayyah. Umayyah itu musuhnya siapa sama kamu tahu? Musuhnya Bilal bin Rabi'ah. Itu Bilal itu dulu kan punya tuan, jadi masih jadi budak kan, budaknya Umayyah itu. Umayyah udah tua banget itu. Umayyah udah tua banget, nggak mau ikut perang itu ceritanya itu. Ini dulu kejam nih Umayyah itu sama Bilal itu. Jadi Bilal ketika masih jadi budak kulit hitam itu kadang dijemur di panas-panas itu, ditumpangin batu yang panas itu, disiksa betul-betul itu, ya. Dan dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam itu. Sahabat yang dijamin masuk surga itu ya Bilal. Ya, ketika disiksa sama Umayyah itu cuma bilangnya ya Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Maha Ahad, Maha Satu. Nah itu Umayyah itu. Umayyah udah tua, tadinya nggak mau ikut perang. Ya, tadinya nggak mau ikut perang. Akhirnya ada salah satu namanya Uqbah bin Abi Mu'ad. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ad ini juga tokoh Quraisy yang orang kaya ini. Uqbah bin Abi Mu'ad tiba-tiba nyalain apa itu? Namanya kayak dupo itu. Kalau bahasa Arabnya mizmarah. Mizmarah itu kayu garu dibakar terus wangi itu kan. Nah itu di kumpulan orang banyak itu mizmarah itu disodorkan kepada Umayyah. Umayyah nih, kamu kan seneng wangi-wangi nih, ya kan? Kamu perempuan, kamu ikut perang, ya kamu kok nyata kasih wangi-wangi, udah kamu di rumah aja. Panas itu Umayyah itu, digituin panas itu, ya kan? Sialan kamu itu, siapa bilang kamu perang itu? Kamu kan gak mau tak kasih wangi-wangi ini. Akhirnya malu dia Umayyah itu, akhirnya ikut juga itu. Nah, ini cerita dikit. Uqbah bin Abi Mu'ad ini adalah sahabat. Dia orang Quraisy yang pernah berbuat kejam sama Kanjeng Nabi. Ya. Dia pernah ketika Kanjeng Nabi itu sujud di dekat Ka'bah, itu ditimbuin sama kotoran unta. Pelakunya ini Uqbah bin Abi Mu'ad ini.
Dia orang kaya itu. Orang kaya, orang terpandang sebenarnya itu. Makanya dia sebetulnya adalah salah satu orang Quraisy yang aslinya dalam hatinya ya percaya sama kenabian Kanjeng Nabi, ya percaya aslinya itu. Tapi gengsi. Makanya ketika dia melakukan jamuan makanan, kemudian jamuan makanan itu mengundang orang-orang banyak, orang-orang terpandang, maka Nabi Muhammad pun diundang. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad diundang itu jamuan makannya Uqbah bin Abi Mu'aid itu. Undang tapi Kanjeng Nabi tidak mau makan. Ya, Kanjeng Nabi tidak mau makan. Dan akhirnya ditegur itu, kenapa engkau tidak ikut makan? Saya mau ikut makan kalau kamu sudah mau bersahadat. Saya ngerti kamu sebenarnya percaya sama agama saya itu sebenarnya, kata Nabi. Tapi kamu itu cuma menutup diri aja. Karena memang betul itu. Aslinya dalam hatinya, dalam satu riwayat, kalau Abu Mu'aid itu memang betul-betul aslinya ya percaya. Karena pernah mendengarkan ketika di Mekah, ketika Kanjeng Nabi masih di Mekah, itu mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Kanjeng Nabi, itu ya tersentuh, terbius itu. Termasuk bapaknya Walid, ya, termasuk bapaknya Walid itu Ubah bin Rabi'ah juga begitu itu. Makanya Abu Mu'aid ini ketika Kanjeng Nabi ngomong saya nggak mau makan kecuali kamu sudah bersahadat, sempede itu aslinya Kanjeng Nabi. Hanya benar itu. Uqbah bin Abu Mu'aid mengucapkan kalimat syahadat itu. Dua kalimat syahadat, dan setelah itu baru Kanjeng Nabi mau dahar. Mau makan, dan setelah itu ada gara-gara lagi, diledek lagi sama teman-teman yang pada kafir itu. Uqbah bin Abu Mu'aid diledek lah, kayak gitu aja cemen, langsung masuk Islam itu. Kamu nanti nggak punya teman itu, ya. Kamu nanti nggak punya nongkrongan lagi kalau begitu itu. Ngapain kamu ikut-ikut dia itu? Nah, nggak betah kayak gitu itu. Akhirnya, terus gimana kata Abu Jahal? Udah keluar lagi dari Islam, udah masuk Islam kalau belum dapat hidayah ya kayak gitu itu. Islam sudah dipegang, tiba-tiba lepas. Ya, karena pengaruh temannya itu. Demi membela teman, akhirnya akidahnya dilepaskan. Saat itu, Uqbah bin Abi Mu'aid melepaskan agamanya yang tadi sudah syahadat, kemudian sekaligus Kanjeng Nabi diludahin itu. Ya, Kanjeng Nabi diludahin itu. Tapi ludah itu tidak sampai ke mukanya Kanjeng Nabi, malah balik ke mukanya sendiri, dan menjadi luka sampai dia mati di Badar. Ya, mati itu akhirnya di Badar. Sampai itu yang Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, masih banyak ya. Semua kemput orang-orang kafir Quraisy, penggede-penggedenya itu lari ke Badar, yang akhirnya dia akan tewas. Ya, setelah itu tiba-tiba sebelum berangkat ke Badar ada peristiwa yang aneh yang terjadi yang membuat orang kafir Quraisy ketakutan antara mau berangkat ke Badar atau tidak. Ketakutan apa itu? Nah, insya Allah akan kita lanjutkan kapan-kapan. Ini baru persiapan perang Badar. Yaitu Kanjeng Nabi sudah menuju ke Badar, menemuin daripada Abu Sufyan sama bunga. Pikirannya udah bukan perang, kalau Kanjeng Nabi pikirannya mau harta saja udah. Ya, sementara orang kafir Quraisy itu pikirannya perang. Makanya bawa senjata lengkap, akan 1.000 orang, semua tokoh-tokoh kafir Quraisy semua dilibatkan. Namun sebelum itu ada kejadian di Quraisy, yaitu kejadian yang membingungkan antara berangkat apa enggak, karena dia mempunyai masalah dengan orang Bani Kinanah. Insya Allah akan kita teruskan di kesempatan yang akan datang. Namun yang paling perlu kita ketahui bahwa perang Badar itu betul-betul perang menunjukkan kalau agama Islam itu benar loh. Kalau Allah itu betul ada, mukjizat Kanjeng Nabi itu betul ada di situ lah. Jadi malaikat itu, dari Kanjeng Nabi itu nanti waktu perang itu sama sahabatnya itu ya sedikit itu. Tapi betul-betul dikuasai kekuatan batin yang luar biasa, nggak ada rasa minder, rasa takut itu. Nanti adalah
cerita-cerita yang aneh-aneh, yang lucu-lucu kayak Tolha apa segala itu. Masih bisa hiburan itu orang sedikit itu karena dibantu malaikat. Nah itu keterangannya panjang. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Karena ini Ramadan, saya sedikit pengen menyampaikan ya, 1-2 hadis, yaitu yang penting kita bisa ngalap berkah dari mu'alif kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan satu hadis. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang harus kita yakini ini kesempatan, jangan sampai lepas begitu saja. Nggak ada yang jamin kita bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nggak ada yang jamin. Ya, pokoknya di bulan Ramadan cukup sampean itu puasa, ya normal. Ya, kalau bisa kemaksiatan itu ya sebisa mungkin dilawan. Ya, kalau gibah-gibah segala itu yang kira-kira menyakitkan orang lain dihindari. Kemudian selain itu banyak istighfar, banyak membaca Al-Quran. Ya, banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu benar-benar akan menjadi teman kita, bacaannya itu. Ya, jangan sampai saya sampaikan, jangan sampai di akhirat nggak punya teman kita. Itu Al-Quran bacaan kita. Ya. Pak DKM udah berapa juz dapatnya? Harus sampaikan di depan umum di DKM-nya. Saya serepot-repot kayak saya juga masih ngaji kilatan, saya kitab Tanwirul Qulub itu udah dapat ya 40% saya. 30% itu. Saya ngaji 24 jam saya. Lagi ngaji sebenarnya saya itu. Ada sekitar 37 orang. 27 orang. Ya, alumni itu ngaji online gantian ini. Yang baca kadang-kadang saya, kadang teman saya adalah di Lombok. Ada yang paling jauh dari Lombok, ada yang dari Lombok, ada orang Tegal, ada orang Brebes, orang Purbalingga, Wonosobo, lalu itu pada ngaji di kilatan, jadi bacanya gantian nanti online itu saya ngasih itu, tapi ya masih tadarus tetap. Untuk saat ini baru dapat 20 juz gitu. Tetap baca itu ya, sama jangan sampai kalah gitu ya. Insya Allah biasanya minimal ya 2 kali khatam atau bahkan 3 kali lo bisa khatamkan. Pelan-pelan bacanya, nggak usah buru-buru ya, nggak usah ngebut nanti kelewat, karena baca Al-Quran itu kalau nggak konsentrasi mesti keliru-keliru ya. Sekelas saya aja ya masih keliru kadang-kadang, makanya betul-betul fokus ya baca Al-Quran, fokus itu ya, panjang pendeknya pokoknya pelan. Saya 1 juz itu 1 jam saya, karena pelan memang, tak ulang itu, ada yang belibet tak ulang ya. Umumnya kalau yang ngebut kan setengah jam lewat 5 menit, kalau saya enggak, 1 jam saya. 1 jam kadang lebih itu 1 juz itu. Sehari ya targetnya ya 2 atau 3 juz itu tetap saya baca itu pelan-pelan itu, daripada kongklang. Itu dibaca buat sahur ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati ya, besok adalah di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Itu teman kita itu. Yang kedua adalah ya banyak-banyak istighfar, yang banyak-banyak minta ampun ya, karena kita banyak kekurangan dan kesalahan sama Allah, minta ampun ya, terus rendah hati sama Allah, ngaku kita banyak dosa. Terus pas buka juga berdoa ya, doanya ya azimu anta ilahi la ilaha illa wiruka ikfir dzanbal azimah fa innahu la yakfiru dzanbal azimah ilal azim. Itu dibaca ya, pokoknya minta doa, kita berdoa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena siapa saja yang keluar di Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan, maka dia orang yang binasa, kata Kanjeng Nabi ketika naik ke atas mimbar. Ya, satu hadis saja, inna rabbakum yaqulu kulla hasanatin bi asyi amsaliyah. Jadi setiap kebaikan itu dilipat gandakan, amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Itu saking murahnya Allah, saking baiknya Allah, itu baik sama kita loh, kalau kita mau pikir-pikir. Makanya ada orang kok sampai pusing, Rasulullah ngeluh, itu orang bodoh itu. Cuma diuji nih, wah, saya nggak tahu THR dapat berapa. Ini sama mikirnya kayak gitu, teman saya tahun kemarin mikirnya cuma cetek kayak gitu, jangan receh-receh gitu mikir itu. Kita bangun tidur itu bisa ambaan, itu luar biasa ya. Kalau dikasih ngap-ngap nggak bisa ambaan kayak apa itu, bisa ngelihat mata itu udah luar biasa. Itu dipikir gitu
Jangan cuma mikir masalah dunia. Dunia itu dipikir di atas langit ada langit gitu loh. Dan yang harus kita tak sadari dunia sudah ada jatahnya titik gitu loh. Gak mungkin rezekinya si A, si B itu sama. Itu gak mungkin itu. Dibatasi, sudah dibatasi. Allah yang nakar-nakar sudah. Ya. Diuji apa saja, pokoknya sabar. Nikmat Allah lebih banyak. Ya. Jadi itulah. Allah itu sangat baiknya sama kita itu. Sampai pahala aja dilipat gandakan. Kebaikan. Kalau sama manusia, kita udah berbuat baik aja kadang-kadang nggak dianggap kok. Malah kadang-kadang malah difitnah, orang baik malah difitnah, banyak kayak gitu itu. Niatnya baik udah melakukan kebaikan malah dipahit, itu udah banyak manusia. Kalau sama Allah enggak. Kebaikan dilipat gandakan. Ila sahabati ma'adidin wa saumuli wa anak, bahkan puasa ini Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pahala. Ya. Langsung itu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang akan wa ana ajribi wa saumu junnatun minan nari, dan puasa itu akan menjadi junnah, menjadi tameng. Jadi besok mestinya sama mau disambar api neraka, tapi karena punya amalan puasa itu maka dia akan melindungi, membackup, ya, akan membela orang yang puasa. Makanya betul-betul kualitasnya dijaga. Ini perintah Allah Subhanahu. Jadi berat-beratlah ditahan. Ya. Walau khulu fi fami shaimin atyabu indallah. Termasuk bau mulutnya orang puasa itu menurut Allah itu lebih harum daripada misik. Ya, jadi jangan kecil hati, kata di mata Allah orang puasa itu dia adalah orang yang berkualitas. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa shaimun, kalau ada orang berbuat onar atau bermancing-mancing masalah sementara kita lagi puasa, maka cukup katakan kita ini soimun. Kalau ada ketika mau dipancing-pancing masalah, misalkan istri ribut-ribut, udah minta baju baru, kadang-kadang kita udah capek kerja, laki-laki kan kayak gitu kadang, ya panas kayak gitu itu emosi jangan ditahan, misalnya lagi puasa, ya. Ya, pokoknya kira-kira yang bikin kita mau panas, mau emosi, dihindarkan ya, lagi puasa itu. Dalam hati saja nggak usah ngomong ini soimu, saya lagi puasa, nggak usah. Ngerti orang, kalau lagi puasa ngerti. Pokoknya dalam hati saja. Jadi, maksudnya itu supaya puasa dijaga, puasa jangan sampai kita terpancing dengan orang jahil tadi. Walis faimi farhatani farhatun hinna yuftiru wa farhatun hinna yalqarabahu. Dan orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia atau kesenangan ketika berbuka. Nah, berbuka itu senang itu, ya. Senang, rame-rame, minum, itu seger, itu Masya Allah, maka bersyukur. Jadi kalau berbuka, itu langsung begitu adzan, bismillahirrahmanirrahim, minum air putih dulu. Atau makan kurma, ya, yang ganjil 3 atau 1 biji, ya. Habis itu ya disusul makanan-makanan yang lain. Nah, udah selesai, sebelum udut nih ya, sebelum udut, itu terakhir itu, berdoa dulu, ya. Kalau keluarga ya diajak berdoa bersama, bapak berdoa diaminkan. Saya juga begitu. Nah, baru udah amin, ada doa yang mustajab di situ, minta ampun, baru udut. Ya, udut baru nanti wudhu dan pergi ke masjid. Jangan kalau maghrib biasanya masjid malah sepi itu di mana-mana itu. Mestinya harus ramai kayak taraweh. Karena sholat jamaah kalau bisa jangan diabaikan atau ditinggalkan, terutama di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, ibadah kita diterima, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu hukun alaina wa liman ahabba wa asana ilaina wa li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la yashba'u wa min ta'amati la yustajab laha. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.